Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan sampai hari ini dan ke depannya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita melaksanakan uji modul 1-2, ada sedikit tambahan materi ya. Jadi, untuk tambahan materi untuk menyelesaikan modul 2 di sini ada terkait klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Oke. Pada slide Kak Lulu tampilkan adanya berbagai macam makhluk hidup, baik dari hewan yang ada di darat, laut, atau di air seperti itu maupun yang ada di udara. Selain beraneka ragamnya hewan, ternyata tumbuh-tumbuhan juga beraneka ragam, seperti ada gambar sayur maupun buah-buahan yang banyak sekali. Nah, sebuah cabang ilmu atau suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, di dalam mempelajari terkait klasifikasi makhluk hidup ini atau ilmunya disebut dengan taksonomi tadi, kita akan sama-sama belajar bareng nih terkait 3 hal. Yang pertama, ada tentang prinsip dari taksonomi itu sendiri. Yang kedua, tentang tujuan penamaan. Dan yang ketiga, tahapan dalam klasifikasi itu seperti apa. Baik, yang pertama terkait prinsip dari klasifikasi itu. Nah, seperti di slide sebelumnya, di mana Kak Lulu menampilkan ada banyak tumbuhan seperti itu ya, maupun hewan. Ternyata dibutuhkan adanya sistem klasifikasi atau penggolongan. Hal ini berdasarkan pada persamaan maupun perbedaan. Persamaan dalam perbedaan dalam hal apa itu Kak? Seperti itu ya. Terkait ciri-ciri morfologi atau bentuk umum dari makhluk hidup tersebut. Misalnya nih, seperti ada hewan sapi, kambing. Mereka dikelompokkan menjadi satu karena sama-sama memiliki kaki berjumlah 4. Itu merupakan ciri-ciri morfologi yang dapat kita lihat. Sedangkan ada lagi dalam hal anatomi, yaitu bentuk dalamnya. Misalnya, hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Fisiologi atau fungsi tubuhnya. Oh, burung, hewan yang diklasifikasikan ke dalam aves atau burung karena memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang, misalnya seperti itu, ataupun sifat-sifat biokimianya. Nah, di dalam klasifikasi makhluk hidup, itu kita akan mengenal yang dinamakan dengan takson. Takson sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri, itu akan dimasukkan ke dalam unit-unit atau kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini itu dinamakan dengan takson. Oke. Di samping ada takson, ada juga yang disebut dengan kategori. Untuk lebih mudahnya, silakan teman-teman sambil lihat di slide-nya ya. Di situ Kak Lulu gambarkan ada sebuah rak sepatu. Sepatu maupun sandal ya di sini ya. Di mana di tiap-tiap tingkatan ada sepatunya kan. Nah, yang disebut dengan takson itu ibarat rak sepatu atau tempatnya nih wadahnya. Sedangkan sepatunya itu disebut dengan kategori. Kalau sudah, coba kalian lihat ke samping. Di sebelah si rak sepatu itu Kak Lulu tempelkan sebuah gambar yang menunjukkan klasifikasi dari harimau. Nah,
Di situ terlihat ada tingkatan ya, mulai dari kingdom, ada lagi filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Itu apa sih Kak? Nanti akan dibahas di belakang. Di sini Kak Lulu jelaskan sekilas dulu tentang takson tadi. Nah, yang disebut dengan takson itu adalah kingdomnya, filumnya, kelas, ordo, family, genus, maupun spesies. Itu yang disebut dengan takson. Kategorinya atau isinya itu misalnya di situ ada kata-kata animalia, chordata, mamalia, carnivora, canidae, canis, canis lupus. Itu yang disebut dengan kategori. Jadi, kalau takson itu sudah pasti, sedangkan kategori bisa berubah-ubah. Karena kategori ibarat isinya. Oke. Selanjutnya terkait klasifikasinya ya. Jadi, berdasarkan hal di awal tadi, klasifikasikan didasarkan atau dilakukannya klasifikasi itu berdasarkan persamaan ataupun perbedaan. Nah, jika kita lihat pada gambar di mana yang menunjukkan ada klasifikasi dari si harimau itu, menunjukkan bahwa di takson tertinggi nih, di takson animali, memiliki banyak anggota kan? Hal ini dikarenakan pada takson paling tinggi atau takson yang berada di tingkat lebih tinggi, itu memiliki sedikit persamaan. Tetapi semakin ke bawah, maka dia akan memiliki banyak persamaan. Nah, sebelum ke tujuan penamaan maupun tahapan klasifikasi ya, Kak Lul akan sharing sedikit tentang manfaat kita mempelajari tentang klasifikasi ini. Jadi, terdapat beberapa manfaat, misalnya untuk uji coba obat. Jadi dengan mempelajari ilmu taksonomi kan manusia akan tahu nih memiliki hubungan kekerabatan dengan siapa, seperti itu. Jadi misalnya ada uji coba obat kanker misalnya, dapat diujikan terlebih dahulu kepada kera atau gorila. Ketika percobaan ini berhasil, maka dapat dilanjutkan untuk diuji cobakan kepada manusia. Selain itu, juga digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Contohnya, kuda memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan sapi daripada belalang, karena kuda dan sapi memiliki banyak persamaan, misalnya menyusui, bertulang belakang, berkaki 4, dan juga memiliki rambut. Jadi, secara umum, klasifikasi dapat diartikan sebagai proses penggolongan organisme menurut aturan tertentu dan tujuan tertentu. Hal ini juga pastinya kita lakukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian memiliki almari untuk menata baju. Oke lah, yang cewek misalnya ya. Cewek kalau dia berhijab pasti kan ada hijab sendiri, daleman hijab, baju buat pergi ke acara-acara resmi, baju tidur, baju olahraga, misalnya seperti itu. Pastinya di almari akan kita susun sebagaimana kita ingin nyusunnya. Misalnya nih, kalau Kak Lulu nih misalnya ya, baju-baju yang untuk acara resmi misalnya datang ke undangan nikahan, itu tidak Kak Lulu lipat, tapi Kak Lulu gantung. Terus, kerudung bisa main. Cara lipatnya disusun berdasarkan warna nih, misalnya yang warna-warna gelap di bawah, warna semakin ke atas semakin terang. Lalu yang motif akan disendirikan.
Yang model pasmina dipisah dengan segi 4. Terus misalnya baju tidur yang lengan pendek dipisah sama yang lengan panjang. Yang lengan pendek disatukan dengan yang lengan pendek, yang lengan panjang dengan lengan panjang. Ini adalah contoh dari klasifikasi. Selanjutnya yaitu terkait tujuan dari penamaan atau nomenklatur. Jadi setelah kita klasifikasikan nih, lalu kita beri nama. Oh, yang paling atas disebut dengan kingdom atau kerajaan. Sampai ke bawahnya seperti itu. Ternyata memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang kedua, menyusun hubungan kekerabatan antar kelompok. Yang ketiga, memudahkan dalam mengenal ciri-ciri kelompok. Dan yang terakhir, menunjukkan tingkatan dalam taksonomi. Seperti yang di awal tadi, yang kalau contohkan ada gambar klasifikasi dari hewan harimau seperti itu. Selanjutnya, tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Dan yang terakhir, pemberian nama takson. Jadi, yang pertama kali dilakukan yaitu mengidentifikasi. Atau kita cari tahu nih sifat-sifat organisme yang dimulai dari ciri-ciri yang nampak dan mudah diamati, yaitu meliputi ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, maupun bagian-bagian penyusun tubuh. Misalnya kayak bentuknya, memiliki sayap tidak, jumlah kakinya berapa, warna tubuhnya bagaimana, dan banyak hal yang lainnya. Nah, setelah diidentifikasi, maka dikelompokkan nih berdasarkan ciri-cirinya. Contoh misalnya, ada tanaman turi, orok-orok, kacang hijau, kacang bogor, rawe. Dikelompokkan menjadi satu karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu misalnya akar tunggang, bunganya seperti bunga kupu-kupu, dan berdaun majemuk. Nah, setelah dikelompokkan, barulah diberi nama takson. Misalnya, ada ayam dan burung merpati, bebek, dimasukkan ke dalam kelompok burung atau aves. Sedangkan kadal, cicak, buaya dikelompokkan ke dalam kelompok reptil. Nah, 3 tahapan ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti terdahulu. Di mana misalnya kita nantinya akan mengenal terkait sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait sistem penamaan yang akan kita kenal dengan istilah binomial nomenklatur. Jadi, sistem penamaan itu dibuat oleh seorang peneliti yang bernama Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini dilahirkan pada tahun 1707 dan meninggal dunia pada tahun 1778. Seperti itu. Nah, beliau ini, Carolus Linnaeus ini menciptakan sebuah sistem penamaan yang disebut dengan binomial nomenklatur yang memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin atau kata yang dilatinkan. Jadi bahasa yang digunakan dalam penamaan makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Misalnya, nama yang dilatinkan Bambusa spinosa atau Carica papaya.
Aturan yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, sehingga penulisannya itu menggunakan huruf besar. Seperti yang ada di slide ya. Yang kedua, aturan yang ketiga ya, kata kedua menunjukkan nama spesifik atau spesiesnya, sehingga ditulis menggunakan huruf kecil. Aturan yang keempat, nama spesies merujuk pada kata pertama dan kata kedua dicetak miring ketika kita mengetiknya menggunakan komputer atau kita ngetik di HP itu menggunakan tulisan miring. Tetapi ketika kita menulis menggunakan ballpoint atau pensil, ininya kita tulis manual, maka tidak perlu ditulis miring, tetapi di garis bawah, seperti di contoh ya. Selanjutnya terkait tingkatan takson. Jadi, sebenarnya terdapat 7 tingkatan takson pada hewan maupun tumbuhan yang perlu kita ketahui. Yang pertama sama-sama diawali dari kingdom ya. Kingdom, divisi, atau filum, kelas, ordo, familia, genus, dan terakhir spesies. Sebenarnya, terkadang ketika kalian browsing lah misalkan, maka akan ada yang muncul subkelas, subordo, subfamili. Akan tetapi, pada materi kali ini terdapat 7 tingkatan ya yang harus kalian pahami. Nah, untuk mempermudah dapat kita singkat nih, misalnya urutan takson pada tumbuhan disingkat dengan Diova gendut sekali, Di divisi, K kelas, O ordo, Fa famili, G genus, sekalinya spesies. Nah, kebalikan pada hewan, kebalikan dari tumbuhan ya, kalau pada hewan itu Pak Ova gendut sekali, diganti depannya doang tadi ya. Jadi kalau hewan itu filum, bukan divisi, jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk slide ini merupakan contoh dari klasifikasi sendiri, misalnya pada Musa paradisiasa, itu adalah pisang. Jadi kingdomnya tumbuhan atau plantai, divisinya Magnoliophyta atau Angiospermae, kelasnya Liliopsida, monokotil. Nah, ini yang Kak Lulu bilang tadi, ada subkelas Zingeberidae, terkadang subkelas juga tidak ditampilkan. Ordonya Musales, familinya Musaceae, genusnya Musa, spesiesnya Musa paradisiasa. Begitupun ada bunga sepatu maupun ikan bandeng. Itu dapat dilihat ya. Kalian bisa sambil browsing, misalnya penasaran nih pengen tahu klasifikasi kelinci apa, klasifikasi Mangifera indica apa, klasifikasi Oryza sativa apa, browsing aja, cari aja di Google klasifikasi jagung misalnya, nanti pasti ketemu. Oke, selanjutnya perkembangan sistem klasifikasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi yang pertama ada 2 kingdom nih. Jadi secara umum dibagi menjadi 2. Ada kingdom plantae, ada kingdom animali. Ada kerajaan tumbuhan, ada kerajaan hewan. Lalu seiring berjalannya waktu terbagilah menjadi 3. Ada kingdom fungi atau jamur, lalu plantae, animali. Nah, pemecahan ini dilakukan dari kingdom plantae atau tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu kan pada dasarnya dapat berfotosintesis. Tetapi ternyata ada nih, dia sejenis tumbuhan, kayak tumbuhan, tapi nggak bisa fotosintesis. Artinya dipecahlah menjadi kingdom fungi ini. Lalu 4 kingdom, ada Monera, fungi,
plantae animali. Itu di sini juga seperti itu. Oh, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, ada lagi nih yang harus dipecah, yaitu muncullah kingdom baru, Monera. Lalu 5 kingdom oleh Whittaker. Oleh Whittaker, ternyata di Monera ini bisa dipecah lagi. Ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, ada Animali. Lalu yang terbaru ada 6 kingdom, di mana si Monera dipecah lagi. Ada Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan terakhir Animali. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita akan mempelajari lebih lanjut pada modul-modul berikutnya. Ini hanya perkenalan dari sistem klasifikasi. Oke, sebelum diakhiri ya, ada materi tambahan terkait kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini membantu kita untuk mengidentifikasi baik itu hewan maupun tumbuhan. Contoh ya, pada kunci determinasi hewan, di sini ada 4 sifat nih. Yang pertama ada 1A berbulu, 1B tidak berbulu. 2A berambut, 2B tidak berambut. 3A mempunyai sirip berpasangan, 3B tidak memiliki sirip berpasangan. Dan yang 4, ada 4A kulit bersisik, yang 4B kulit tidak bersisik. Nah, di sini misalnya kita menemukan hewan. Hewannya tidak berbulu. Otomatis kita lihat di kunci determinasi nih. Yang tidak berbulu yang mana? 1B. Oke, kita pilih 1B. Lalu kita lihat lurusnya 1B apa 2. Di kategori yang kedua, di poin kedua ada berambut tidak berambut. Oh, ternyata dia berambut. Berarti berhenti di sini. Berarti hewan ini mamalia. Tetapi kalau hewan itu tidak berambut, maka nomor 3. Kita lihat ketiga. Di yang ketiga, dia yang mana? Dia memiliki sirip berpasangan atau tidak memiliki? Kalau dia memiliki sirip berpasangan, berarti ikan. Kalau dia tidak memiliki sirip berpasangan, lihat keempat. Ada kulit bersisik atau kulit tidak bersisik. Tinggal dipilih salah satu, maka akan ketemulah jenis dari hewan tersebut. Contoh yang kedua, ada tentang tumbuhan. Di sini ada 1-8. Kita contoh ya, langsung ya. Oh, ternyata tumbuhannya itu berbatang sejati, memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Kita lihat larinya nomor 2. Kita lihat nomor 2. Ternyata batangnya terdapat jaringan pembuluh nih. Ada xilem floemnya. Lihat nomor 3. Ternyata tumbuhannya tidak berbunga. Lihat nomor 4. Kita lihat nomor 4. Kalau ternyata daunnya itu berbintik kuning, coklat, jika ditekan akan keluar serbuk kecil, maka termasuk ke dalam tumbuhan paku. Sudah berhenti di sini. Tapi kalau yang dipilih adalah 4B sesuai dengan kondisi tumbuhannya, maka lari ke 5. 5 dipilih lagi. Kalau dia sesuai yang B, 5B, maka lari ke 6. Lihat lagi akarnya gimana. Larilah ke sini. Seperti itu. Nah, satu contoh lagi nih. Kalau ini sudah ada kunci determinasinya dan hewannya sudah jelas, yaitu ayam. Tapi kita diminta mencari kunci determinasinya yang dipilih yang mana aja nih. Misalnya seperti itu. Misalnya bangsa ayam. Kita tahu ayam punya tulang belakang. Maka kita pilih 1A. 2-nya yang mana? Tubuh ditutupi oleh bulu atau tubuh tidak ditutupi oleh bulu. Oh, ayam itu ada bulunya. Berarti 2A. Berdarah dingin atau panas? Kalau misalkan kita lagi ngerjain soal dan kita nggak tahu, oke, kita lewatin dulu.
Kita lihat yang keempat. Berkembang biak dengan bertelur atau dengan beranak. Oh, ayam itu bertelur, berarti 4A. Kita lihat, pasti ketemulah jawabannya, yaitu yang B. Seperti itu. Oke, sampai di sini terkait materi klasifikasi makhluk hidup. Jika ada yang mau ditanyakan, sharing terkait biologi ataupun hal lain, silakan bisa lewat Google Classroom atau bisa via email ke Kak Lulu atau bisa japri Kak Lulu juga. Kak Lulu persilahkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selanjutnya selamat mengerjakan uji modul 1 dan 2.